Cuman jual tampilan doang ya guys, tapi masakannya tuh beneran enak banget. Duh, udah cantik, pinter masak, nggak kayak Mimin ya, bisanya makan doang. Guys, Mimin mau kulineran khas Kalimantan, khususnya Singkawang dan Pontianak. Dan semua masakan itu cuman ada di Pondok Susi Kitchen. Ya. Ini nasi kuning khas Singkawang ya. Nah, ini nih Cisusi asli dari Singkawang. Orang-orang Singkawang tuh pada cantik-cantik ya. Wow. Khas Pontianak ini. Manis, gurih, seger. Ada Cehuntiao dan coy. Awas panas, awas panas. Semuanya Cisusi sendiri yang Ini ngelayani. nasi kuning Singkawangnya Mimin pakein sambal teri dan sambal cumi. Makannya pakai tangan kayak gini guys. Mimin baru pertama kali nyobain nasi kuning khas Singkawang dan langsung suka. Dipaduin sambal teri dan sambal cuminya tuh jadi gurih pedes gitu loh guys. Gak cuman menu-menu khas Kalimantan ya guys, mereka juga ada menu khas Nusantara nih, sambal tempong guys. Orang Kalimantan bikin nasi tempong. Wah, ternyata enak banget loh. Sambalnya otentik, pedes, seger. Terus ayamnya nih seempuk dan selembut itu. Ajaib banget deh tangan Cisusi. Coipannya guys, siramin sausnya. Coipannya ini mulai dari kulit sampai isiannya made by Cisusi. Isiannya ada kucai, talas, dan bengkuang. Kulitnya tipis, kenyal, dan isinya kres-kres. Nah, Cisusi juga bisa bikin rujak buah khas Singkawang guys. Fresh, langsung dibikin di tempat. Potongan buah-buahannya juga seger banget ya itu. Langsung diaduk jadi satu. Nah, bedanya sama rujak yang lain, kalau rujak Kalimantan tuh pakai ebi kayak gini guys. Serbuk ebi kayak gini tuh cuman Singkawang punya guys. Hasilnya rujak buahnya tuh nggak cuma manis doang, tapi ada gurihnya gitu. Ini Mimin juga pertama kali cobain sop ikan teri daging. Makanya diperisin jeruk songkit dulu ya, biar rasanya tuh lebih seimbang. Potongan dagingnya melimpah dan ini tuh ngaldu banget loh. Nah, ini dia guys, Cehuntiao-nya bikinan Cici cantik yang tadi tuh. Pakai bongko yang asli pandan, manis, gurih, dan ada bau pandannya. Terus santannya ini juga kental banget guys. Berkali-kali nyobain Cehuntiao cuman bikinan Cisusi yang paling enak. Yuk cobain juga. POV bakso yang baru aja mateng. Tuh mekar-mekar gitu guys baksonya. Keriting, riwil, dan ukurannya tuh lebih gede daripada bogeman tangan. Kantor Pusura ini tuh lokasinya di Jalan Yosudarso, Surabaya ya. Sepanci ini isinya full bakso ngriwil yang gede-gede guys ukurannya. Kuahnya tuh keruh, berkaldu, dan kalau kalian lihat di kuahnya tuh ada taburan bawang putih gorengnya gitu guys. Kebayang kan segurih apa nanti kuahnya? Jadi tipe baksonya tuh yang comforting ya. Tuh ada varian tetelan yang gede-gede juga guys. Apalagi sekarang musim hujan, jadi cocok banget kalau makan bakso bal-balan. Terus yang Mimin suka, bakso mereka tuh udah include sama bihun biru dan sayur. Cobain bakso halusnya doang tanpa apapun udah enak banget guys. Apalagi kalau Mimin tambahin 1 sendok sambal full. Jujur ini bakso uratnya tuh bener-bener ngurat banget loh. Padet dan berdaging banget. Yang ini bakso mercon guys, sampai cabenya offside gitu. Kelihatan kan warnanya merah karena emang berdaging banget. Kalau yang ini bakso isi telur, sampai kaget guys, telur ayam bisa segede ini. Kalian juga bisa banget nih brutalin pakai saus merah, kecap, dan sambal yang banyak. Kalau pesen yang bakso urat jumbo bener-bener gede banget guys. Lebih gede daripada bogeman tangan. Dan lagi-lagi ini isinya telur puyuh. Kalian yang penasaran buruan deh ke bakso bal-balan sekarang. Nasi uduk dibakar di dalam bambu, disiramin sambal yang banyak, terus lauknya kulit kol lada garam. Parah, ini nasi uduk next level guys. Belum pernah makan nasi uduk senikmat ini. Udah lama sih Mimin penasaran sama uduk senusantara, karena warga Jakarta banyak banget yang suka sama nasi uduk ini. Ternyata mereka baru aja buka cabang kedua di Season City. Senangnya tuh kita bisa pilih-pilih lauk fresh yang dipajang sama mereka. Plus kalau kayak gini tuh rawan kalap ya, karena menggiurkan banget. Sayur-sayuran pun dapat seikat kayak gini dong. Udah kayak di pasar, terongnya juga seger banget. Setelah udah puas kalian pilih-pilih lauknya, langsung aja digorengin sama mas-masnya guys. Bintang utamanya tuh ya nasi uduknya ini nih, dibungkus daun pisang dan dibakar di dalam bambu. Lauknya kulit kol lada garam. Parah, ini tuh enak banget guys. Nasi uduknya lebih wangi, gurih, dan ada taburan bawang goreng yang banyak. Cocok juga nih dimakan bareng bebek bumbu hitam mereka yang super pekat. Sayur asemnya ini tipe Mimin banget, seger, asem, dan gak terlalu manis. Untuk ayam gorengnya dipotong kecil-kecil kayak gini, dan ada taburan bawang goreng yang melimpah. Sambal dan lalapan gratis, ambil sepuasnya. Ini tipe warung nasi uduk yang Mimin cari selama ini. Sambalnya ini pedes nampol, lauknya juga gurih meresap. Pantes saja ya kalau warung mereka tuh gak pernah sepi. Selain nasi uduk, kalian juga harus cobain mangut lelenya guys. Gurih, bersantan, dan ada wangi dari kemangi. Oh iya, lauknya tuh bisa dibakar juga ya. Dan ini Mimin makannya bareng nasi cumi hitam.
Dibungkus daun pisang jadi aromanya tuh makin keluar. Untuk kriuk-kriuknya kalian bisa pesen kangkung crispy. Gak nyangka Mimin kalau ini enak banget. Es-esannya ini juga bikin ngiler. Tapi yang gak boleh kalian skip tuh es oyennya ini nih. Pakai buah durian asli loh. Buruan deh kalian cobain uduk senusantara. Saking ramenya sate kambing ini tuh sampai kayak jadi tempat jagal kambing. Dalam satu ekor bisa jadi 200-300 tusuk. Tuh mereka tuh pakai kambing muda guys. Tuh tunjukin kak. Wah ini kambing mudanya yang mau disate guys. Katanya kalau mau cari sate kambing yang enak di Jabodetabek, kalian tuh harus ke sate kambing Putri Hanjawar guys. Harus ada putrinya ya, katanya itu yang terenak. Perbedaannya kalau di sini tuh dagingnya tebel-tebel dan fresh. Terus enaknya lagi udah halal MUI, tempatnya luas, ada 2 lantai dan nyaman. Nah di sate kambing Putri Hanjawar ini juga ada ruangan VIP-nya. Bener-bener surganya pecinta kambing guys. Potongan sate kambingnya tebel-tebel guys. Dan ini Mimin pilih yang campur lemak. Gila sih, ini sate kambing terlembut yang pernah Mimin makan. Lemaknya tuh lumer guys. Dagingnya aja mereka pakai khas dalam. Sate ayamnya bumbuin pakai bumbu kacang. Lagi-lagi ya, daging ayamnya tuh bener-bener lembut. Jangan lupa pesen kuah-kuahannya guys, kayak sop kambing ini nih. Langsung protol nggak tuh daging kambing dari tulangnya. Padahal ini tuh sop kambing guys, tapi nggak ada bau perengus sama sekali. Gila sih, mantep banget. Ini menu terbaru dari mereka ya guys, kambing geprek nih. Kambingnya tuh lembut banget guys. Emang nggak ada ngalahin ya kalau daging kambingnya tuh masih muda. Jadi tekstur dagingnya tuh lebih empuk. Dan Mimin juga suka tipe bumbunya yang medok. Jangan lupa juga cobain gulai kambing. Tipikal gulainya tuh thick, oily, berempah. Yummy. Tongsengnya ini juga ngilerin banget guys. Kuahnya pekat, berempah. Ini tipe tongseng favorit Mimin karena ada potongan tomat yang seger. Karena sate kambing ini tuh Sundaan, jadi mereka juga ada menu karedok. Tempe mendoannya ini juga underrated, enak banget. Gimana? Paket komplit kan? Bahkan di sate kambing Putri Hanjawar ini juga ada kopi. Udah nggak perlu bingung-bingung lagi cari sate kambing yang enak di mana. Cus, buruan cobain yang ini. Pesta daging. Dan percaya nggak, Mimin tuh makannya di bawah pohon anggur dan bermandikan cahaya redup yang temaram. Satu-satunya steakhouse di Bali yang punya kebun anggur sendiri. Ini tuh namanya Bogart Steak and Bistro. Terus makanya kita tuh di bawah kebun anggur gitu. Nah ini tuh pohon anggur ya guys. Tuh ini buah anggurnya di atas. Tempatnya luas banget, ada indoor, outdoor, dan indoor garden. Dan di sini tuh no pork, no lard. Semuanya bisa guys makan di sini. Wow. Untuk vibes-nya tuh lebih ke casual dining gitu. Tiap Jumat, Sabtu, Minggu juga ada live music loh guys. Selain warlock, bule-bule sampai artis tuh sering loh makan di sini. Padahal harganya tuh affordable dan sering banget ngadain promo. Cus lah, langsung kita cobain menu-menunya. Ini tuh rustic mushroom soup yang rasanya creamy dan umami. Masih di appetizer. Dan Mimin juga nyobain buffalo wings-nya yang gede-gede. Masuk di main course, Mimin cobain prime mix duo. Tekstur ayamnya tuh bagus banget ya, karena dia tuh di grill dengan timing yang pas. Alhasil dia tuh juicy tapi seasoningnya meresap. Di menu prime mix duo ini satu menu dapat 2 protein guys. Selain ayam juga dapat udang. Nah ini beef steaknya prime cube roll. Marblingnya guys cakep banget. Teksturnya empuk, lembut, dan sausnya ini kalian bisa pilih ada 7 macam. Mimin juga pesen pastanya guys. Ini tuh spicy exo spaghetti. Teksturnya tuh al dente banget dan pedesnya tuh masih comforting. Nah menu ini yang paling exciting. Namanya tuh espetadas daging tusuk khas Portugal. Wah Bruno Fernandes pasti suka menu ini. Yang ditusuk-tusuk ini mulai dari daging sapi, paprika, nanas, sosis sampai udang. Ya ampun, enak banget. Gak cuman makanannya, tapi minuman di sini juga atraktif banget guys. Tapi man of the match-nya butterbeernya yang sampai foamy. Mimin juga nyobain aneka dessertnya yang colorful. Terus Mimin akhiri dengan minum segelas wine. Lokasinya di samping The Banyumas Villa Denpasar. Kesini rame-rame, parkirannya luas dan buka sampai malam. Warung sambal termeriah. Lauk gorengannya sebanyak itu dan ini sambal tempongnya langsung nonjok di lidah guys. Baru tahu ada warung sambal serame dan seluas ini tempatnya guys. Warung sambal aja sampai bikin videotron segede ini guys. Gila gebrakannya sambal Damas, pecah banget. Baru kali ini Mimin lihat persambalan sesukses mereka. Yang Mimin samperin ini cabang Sumarekon Bekasi. Hektik banget, bener-bener serame itu guys outletnya. Karena emang untuk saat ini persambalan favorit warga Indonesia. Walaupun rame banget, tapi pelayanannya tuh bener-bener cepet guys. Apalagi sekarang gak cuman sambal ya, banyak banget macam-macam masakan Indonesia. Tapi tetep dong wajib pesen sambal bakarnya guys. Masih panas, sambelnya. Makanya pakai cah labu siam, jengkol pencok, kriuk-kriuk
bentuknya jamur crispy. Happy deh lauk di sambal damas tambah banyak, jadi makannya bisa campur-campur meriah kayak gini. Sambal yang paling diburu orang kalau ke sambal damas ya sambal tembongnya ini guys. Pedesnya nggak kasih ampun. Dan ayam gorengnya ini tuh tipe yang ngerempah gitu loh guys. Ini sih approve banget ya, 10/10. Bandeng di sini juga gede banget ukurannya dan Mimin lumurin pakai sambal rampai. Terus ada paru goreng juga nih, Mimin makan bareng sambal pencok. Bangga banget Mimin sambal di Indonesia semuanya ada di sambal damas. Bahkan mereka juga bisa bikin sambal embe loh guys. Dari tekstur dan rasanya bener-bener mirip sambal embe di Bali guys. Dan makannya bareng burung puyuh seekor utuh. Setelah makan persambelan, minumnya yang seger-seger. Kalau ke sambal damas please cobain es dogernya guys, ini enak banget. Yuk buruan cobain. Kira tuh apa sih yang bikin orang-orang tuh FOMO banget ke Rui? Karena ada higieniknya sih. Yang pertama di Bandung. Oh, dari Jepang pertama ke Bandung. Wah, ini Hikinikunya guys. Seru banget masa Hikinikunya. Udah kesekian kalinya datang juga di hari weekday, tapi masih waiting list guys. Ya ampun, Rui ini emang ya viralnya nggak habis-habis. Ya gimana lagi, ini tuh emang pelopornya Hikiniku Sumibiyaki pertama di Bandung. Orang-orang luar kota kayak Jakarta aja pada kesini guys. Selain Hikinikunya, kalian wajib cobain steak-steaknya deh, karena daging yang mereka punya tuh premium guys. Yang Mimin kagum di sini tuh presentasinya bagus banget, disajin di atas arang. Dan yang Mimin pesen ini daging MB9 Ichibo guys, kematangan medium. Daging ini tuh bagian pinggul sapi guys, jadi lemaknya tuh banyak. Apalagi ini tuh Japanese Wagyu yang high quality. Lembut banget, berlemak. Marblingnya bener-bener cantik banget. Dan harganya tuh masih reasonable guys, gak kayak steak-steak overrated yang ada di Jakarta. Cara makan Hikinikunya, kalian taruh lobak di atasnya, terus disiramin yuzu ponzu. Dan tambahin onsen egg yang meleleh kayak gini guys, kuning telurnya. Perpaduannya tuh bener-bener perfect. Dagingnya tebel, juicy, berlemak, ditambah creamy dari onsen egg-nya. Ya ampun, bener-bener enak banget. Kalian juga bisa nambahin add-on cheese kayak Mimin gini guys. Bisa tambahin condiments lain yang ada di meja guys. Udahlah, ini Mimin approve banget. Terus satu setnya udah pasti sama miso soup ya. Oh iya, kalian tuh juga bisa pesen tendonnya loh guys. Isinya meriah ya, ada tempura, mixed vegetable, tenkatsu, dan sweet tensuyu. Bisa jadi pilihan buat bukber juga nanti. Tapi pastiin reservasi dulu deh. Sekarang makan bakso keju ngecrot ini nggak perlu antri guys. Ini tuh bukti kalau kita tuh nggak perlu FOMO sama sesuatu. Kayak tuh outletnya kondusif banget kan. Udah nggak ada antrean demi dapetin bakso keju lumer. Bahkan ini banyak bangku kosong. Nah kalau kayak gini kan kalian bisa nikmatin bakso keju lumer dengan tenang. Wajib sambelin dulu, terus kasih saus yang merah, tapi kecapnya dikit aja. Kuahnya bakso samrat tuh bener-bener keruh ya. Dan emang bener guys, bakso kejunya tuh bener-bener sengecrot itu. Kejunya meleleh, lumer. Yang bikin bisa moncrot tuh karena isian kejunya bener-bener banyak, tapi adonan baksonya tuh tipis. Jadi nggak heran pas digigit tuh langsung meletus guys. Jujur ini unik banget sih bakso kejunya. Walaupun kejunya juga banyak, tapi baksonya tuh juga ngedaging ya guys. Terus Mimin juga suka gorengannya samrat, gak ada obat. Tuh guys, cobain.